Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanji, NRP 222564018. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, mata kuliah workshop sistem komunikasi seluler dengan judul analisis drive test sinyal seluler menggunakan aplikasi GNet TrackLight. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah yaitu memahami konsep drive test yang merupakan proses pengukuran kinerja jaringan, lalu menentukan BTS yang memberikan servis layanan pada perangkat seluler. Selanjutnya, mengetahui kekuatan dan kualitas sinyal seluler pada area pengamatan, mengidentifikasi cakupan jaringan seluler pada area yang dilakukan drive test, dan memahami faktor yang mempengaruhi drive test tersebut. Ruang lingkup pengamatan. Pengamatan ini dilakukan di daerah tempat tinggal pengamat, yaitu Jalan Sawo, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan jarak BTS terdekat yaitu 0,6 km. Adapun peralatan dan software yang digunakan, yaitu peralatan smartphone dengan aplikasi drive test yaitu GNet TrackLight. Lalu adapun laptop PC, kendaraan. Lalu software yang digunakan adalah OpenSignal, Google Maps, GNet TrackLight, Microsoft Excel, dan Google Earth. Baiklah, pelaksanaan drive test di sini yang pertama kali yaitu menentukan BTS yang melayani perangkat seluler. Di sini saya sudah screenshot aplikasi OpenSignal untuk menentukan posisi BTS. Dan BTS yang terdekat yaitu di Jalan Coklat, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Lalu selanjutnya melaksanakan drive test. Pelaksanaan drive test dimulai dengan membuka aplikasi GNetTrack, lalu kemudian klik titik 3 pada sudut kanan atas layar untuk melakukan perekaman. Dan di sini pengamat juga sudah merecord hasil pengamatan menggunakan GNet TrackLight. Pengamatan dilakukan di titik pertama, pengamat berdiri di Jalan Sawo. Lalu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, pengamat bergerak dengan handphone masih aktif, beserta GNet TrackLight-nya juga. Di akhir, pengamat melakukan panggilan telepon melalui WhatsApp untuk melihat bagaimana kualitas jaringan bekerja. Lalu selanjutnya
Setelah selesai melakukan drive test menggunakan Genetrack Lite, lalu kita kembali kepada titik 3 sebelah kanan atas layar untuk menghentikan perekaman. Dari hasil rekaman drive test tadi akan tersimpan di dokumen, lalu salinannya lalu dipindahkan ke PC pengamat. Dan di sini saya juga sudah menyimpan file tersebut. Di sini terdapat hasil record titik-titik Genetrack merekam kekuatan sinyal. Dan hasil dari ekstrak file tersebut dikonvert ke dalam Microsoft Excel dan terlihat hasil rekaman sebanyak 245 titik drive test. Dan juga di sini kita bisa melihat di Google Earth untuk melihat hasil titik-titik pengamatan drive test menggunakan Genetrack Lite. Melihat di area sini, di area sekitaran Jalan Sawo menuju ke Jalan Coklat, sinyal memiliki kualitas yang normal dan cukup baik. Lalu mengarah ke sini, sinyal agak buruk. Ini dikarenakan daerah tersebut adalah daerah perkebunan karet PTPN 3. Hingga ada kemungkinan peredaman sinyal dan juga jarak BTS-nya juga jauh. Setelah itu, baru data tersebut dikelompokkan. Ada terdapat data cukup buruk dengan jumlah 63 sampel, cukup normal 131 sampel, normal 42 sampel, cukup baik 9 sampel. Dengan total 245 sampel. Di sini dapat kita analisa bahwa kategori cukup normal, yaitu adalah yang paling banyak, yaitu sekitar 53,47% dari keseluruhan data. Itu artinya sinyal rata-rata masih berada pada kondisi yang dapat diterima, tetapi belum ideal. Dikarenakan wilayah tersebut bisa dikategorikan adalah perkotaan kecil. Lalu sinyal yang lemah masih signifikan sekitar 25,71%, kategori cukup buruk, min 110 hingga min 100 dBm. Ini menunjukkan sinyal tersebut perlu diperbaiki untuk memperkuat kualitas. Hal ini juga diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah perkebunan karet PTPN 3, sehingga ada kemungkinan adanya redaman. Lalu, area dengan sinyal yang baik juga sangat minim. Hanya 3,67 sampel yang masuk kategori cukup baik. Kategori baik dan sangat baik tidak termasuk. Ini menandakan kurangnya cakupan atau kekuatan sinyal. Lalu rata-rata RSRP-nya adalah min 94,18 dBm.
Setelah kita lanjutkan, untuk rata-rata RXRP-nya adalah min 94,18 dBm. Ini kategori cukup normal tetapi belum optimal. Dari analisa tersebut, ada beberapa rekomendasi teknis agar kualitas sinyal lebih baik, yaitu optimasi posisi dan arah antena. Kemungkinan arah antenanya harus memang diarahkan ke arah daerah perkebunan tersebut. Lalu penambahan site atau repeater untuk menguatkan sinyal di wilayah area yang kategori cukup buruk. Lalu audit interferensi jika penggunaan frekuensi padat. Saya rasa ini tidak perlu karena daerah kategori cukup buruk bukanlah daerah padat melainkan daerah perkebunan karet TPN 3. Dan kesimpulan dari hasil pengamatan yaitu sinyal kategori baik hingga sangat baik hampir tidak ditemukan karena mungkin BTS yang terlalu jauh dan juga di daerah perkebunan karet PTPN 3 sehingga adanya redaman kemungkinan akibat pohon-pohon yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, kondisi ini mengidentifikasikan perlunya perbaikan cakupan dan optimasi jaringan, terutama pada daerah yang masuk kategori cukup buruk dan cukup normal, agar kualitas layanan dapat ditingkatkan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.